apa? Puasa. Kalau untuk menahan hawa nafsu itu ya puasa. Jangan puasa terus, kita udah sempurna ya kalau bisa nikah. Ya kan gitu. Ya. Masa nggak boleh nikah, dilarang. Pastor itu nggak salah ya, nggak boleh nikah ya. Iya. Nah, ya kan? Tapi maaf, pelecehan homoseks banyak. Ya kan? Makanya gimana dia mau bicara tentang nikah, dia aja nggak benar cara hidupnya. Ya, ada yang tanyakan sedikit. Nah ini kita bicara akidah. Sudah selesai? Nah, kita udah sedikit membahas tentang yang namanya ideologi lain, membahas tentang akidah lain, membahas tentang sekularisme sedikit, kulitnya membahas tentang bicara sosialisme, ya kan? Karena sedikit sekularisme, Rasuluddin Anilahya memisahkan antara kehidupan, ya kan? Antara kehidupan dengan kehidupan satu, ya, antara agama dengan kehidupan dipisahkan, ya kan? Rasuluddin Anilahya itu menciptakan cara paham sekularisme, ya kan? Ya kan? Kalau cara pahamnya sosialisme itu yang disebut namanya teori anti materi, materialisme, ya kan? Materialisme. Wah itu karena kalau bicara materialisme itu ujungnya minta ampun itu. Jadi kalau ibaratnya benang kusut sangat kusut sekali. Jadi jangankan kita, mereka sendiri aja yang ngeluarin yang namanya materialisme, ya kan? Yang namanya dialektika materialisme, yang munculnya teori sosialisme, itu puyengnya minta ampun, ya kan? Ya. Kalau orang cuma belajar fikih, terus dia dikasih buku yang namanya dialektika materialisme, itu rontok fikihnya langsung, puyeng itu langsung, ya kan? Karena itu ruwet, sama sekularisme yang paling gampang. Sekularisme yang terkenal sekarang muncul apa nih pemahamannya? Dia sekularisme yang namanya kapitalisme. Dasarnya apa? Kata-kata kapital, pemilik modal. Oke, itu doang. Jadi yang menguasai sekularisme yang sekarang terkenal di pemahaman keekonomiannya, kapitalisme. Oke? Sudah kok, ada yang lain? Ntar kita bahas. Ini kok belajarnya puyeng ya? Ya. Tak dulu dong, jangan ngerokok mulu, tambah puyeng ya lo. Ini aja udah puyeng ya kan? Gimana? Ya Allah. Hai. Lo Joy, ini rokok Joy. Jauhan ya. Daweng bener sekarang. Masih daweng serok sih. Nah, baik. Nah, kan gini. Hidup kita yang sekarang ini present day. Itu hidup kita punya interaksi. Kehidupan kita, ya kan? Interaksi. Nanti kita bongkar simpul besar itu. Ya kan? Kita interaksi. Kehidupan kita interaksi apa? Kehidupan interaksi dengan alam semesta. Kehidupan interaksi dengan manusia. Kehidupan interaksi kita sama yang namanya akhirat, kita punya interaksi walaupun secara kaca indera nggak ada, ya kan? Kita berinteraksi kehidupan kita. Nah, disitulah muncul, ya kan, yang namanya gambaran namanya tentang akidah, ya kan? Makanya dikatakan akidah menurut istilah akidah, istilah pemikiran yang menyeluruh tentang alam, al-kaun, ya kan, manusia, ya kan, kehidupan, dan tentang apa-apa yang ada sebelum, apa yang ada sebelum kehidupan? Mahfuz mahfuz. Sebelum kita hidup di turun ini, mahfuz mahfuz. Kita nyawa udah di sana semua tuh. Tinggal nanti
Dilahirkan ya. Dan sesudah kehidupan, apa dan sesudah kehidupan? Iya. Kematian. Ya kan? Kita punya interaksi tuh harus. Kehidupan serta tentang hubungan kehidupan. Nah, harus ada nih hubungan. Sosial. Dengan apa yang ada. Ada sebelum dan sesudah kehidupan. Sebelum dan sesudah kehidupan ya. Ini yang namanya No tulen catat terulangan kuat. Ini yang bubut kebetan. Besarkan di foto aja. Tinggal dibesarkan juga. akhirnya permasalahan besar kita udah al-kubro, permasalahan besar yang membuat simpul besar kita itu ada terpecahkan. Permasalahan besar terpecahkan. Karena gini, kita diberikan akal sebagai manusia, ya kan, harusnya kita memikirkan nih tentang alam. Makanya kata Allah, kata Rasul, ya kan, seseorang yang memikirkan alam itu dia bisa memikirkan yang nantinya kiamat tiba. Yang memikirkan alam, dia memikirkan bagaimana nantinya ya kehidupan ya. Tentang apa yang sebelum kehidupan dia lahir kehidupan apa? Allah udah terangkan di Al-Qur'an tuh. Sumbernya tuh, sumbernya, ya kan? Dan sebelum kehidupan dan sesudah kehidupan. Tugas manusia sebagai muslim ini sudah kehidupan harus pikirkan. Memangnya dia nanti reinkarnat? Kode dan kodar baik buruknya datang dari Allah. Kita bahas tuh. Nanti kita akan bahas namanya kode dan kodar. Kita bahas lagi tentang bagaimana Islam sebagai pemimpin dalam cara berpikir. Ya kan? Nah ini. Jadinya akhirnya orang-orang yang memikirkan Islam, orang-orang yang menjadikan dakwah menjadi tulang punggung hidupnya. Ya kan? Selain maisiyah ya, kerja ya. Itu wajib tuh bagi orang-orang yang menjadi bapak-bapak, udah punya istri, tanggung jawab dan anak. Ya kan? Dia akan membuka semua rahasia hidup. Ya kan? Bahwa ya saya sebagai manusia yang dilahirkan dalam kondisi fitrah, ya kan, itu punya tanggung jawab nih, karena kita diminta sama Allah. Kita nggak dilahirkan ke dunia itu ujuk-ujuk didiamkan sama Allah, enggak. Al-Quran, hadis tuh kata Rasul, nih syariatnya. Oh kita nggak ngerti, belajar nih para ulama, warasatul anbi, pewaris para nabi, karena Rasul udah nggak ada, sahabat nggak ada, tabi'in nggak ada, banyak para ulama. Belajar dengan mereka sebagai penulis para nabi, ya kan. Takzim kita kepada mereka, ya kan. Harus takzim tuh. Makanya orang-orang yang dekat dengan para ulama, para habib, harum tuh nanti insya Allah di surganya. Ya kan, di akhir.